Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Fawrani, berkata Imam Fawrani, yuhramu al-intidharu litawaddudi. Yuhramu, dilarang. Al-intidharu, seorang imam menunggu litawaddudi, karena cintanya kepada si makmum. Wa yusannu, dan disunatkan lil imami, bagi imam, apa? Takhfifus sholati, yaitu meringankan sholat. Takhfifus sholati, meringankan sholat, ma'a ab'adin wa hayatin, berkenaan dengan sunnah ab'ad dan sunnah hayat, bihaitsu, sekiranya la yaqtasiru alal aqalli, tidak meringkaskan pada yang paling sedikit. Wala yastawfiya, dan tidak menyempurnakan al-akmala, pada kesempurnaan yang lebih, illa, kecuali an radhiya, kecuali an radhiya, bahwasanya ada keridhaan bitatwilihi, dengan sebab memanjangkannya imam, melamakannya imam, maksuruna, yang bisa dihitung oleh mereka. Wa kuriha, dan dimakruhkan lahu, bagi imam, tatwilun, memanjangkan. Wa in qasada, dan sekalipun menyengaja itu imam, luhuqa akhirina, menyusulnya orang-orang yang belakangan dia melaksanakan salat sebagai makmum. Walau ra'a musallun, dan jika melihat siapa orang yang salat, nahwa harikin, seperti ada kebakaran, ya, atau yang lain, ay khafa minhu ala nafsihi aw ghairihi, atau karena sebab takut daripadanya, kebakaran atas dirinya atau rumahnya atau orang lain. Wandaraja tahta nahwi sab'in, atau misalnya buru-buru karena lihat ada binatang buas. Au dzalimin yaqsiduhu, ya, au ghairuhu, atau orang zalim yang ingin menyakiti dia atau yang lainnya, maka khaffafa, itu diringankan dalam pekerjaan sholatnya. Wa hal yalzamu amla, apakah itu boleh, ya, takhfifus sholat amla atau tidak? Wajhani, ada dua pendapat. Walladhi yattajihu, dan pendapat yang memiliki natijah, memiliki alasan, annahu, bahwasanya takhfifus sholati, meringankan sholat, yalzamuhu, boleh, li'inqadi hayawanin muhtaramin, seperti menyelamatkan binatang yang dihormati. Wa yajuzu, dan boleh lahu, baginya, ya, takhfifun, yaitu meringankan sholat, li'inqadi nahwi malin kadzalik, seperti misalnya, ya, menyelamatkan umpamanya harta, ya, karena mau dijarah sama warga, ya, ya, diselamatkan hartanya, itu sholatnya dicepetin, boleh itu. Ya. Wa man ra'a hayawanan muhtaraman yaqsiduhu dzalimun, dan orang yang melihat binatang yang dihormati, yaqsiduhu dzalimun, yang binatang itu akan diambil oleh orang zalim, au yaghriqu, atau ada orang mau tenggelam, lazimahu takhlisuhu, maka lazimuhu, boleh baginya, takhlisuhu, menyelamatkannya, wa ta'khiru sholatin, dan menakhirkan sholatnya, au ibtaliha, atau membatalkannya sholat, in kana fiha, apabila ada itu orang fiha, pada keadaan seperti ini.
au malan atau harta, ya, menyelamatkan harta, jazalahu dzalika, maka boleh bagi orang itu dzalika akan hal itu. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, ya, lanjutan tentang salat, yaitu yang lalu, kalau kita salat telat, ya, sementara jamaah sudah mau habis, seandainya kita melihat ada orang yang masih wudhu, ya, padahal jamaah yang ramai itu tinggal tahiyat akhir, berarti kita sebaiknya nunggu jamaah yang sedang wudhu, ya. Tapi sekiranya jamaah itu kita yakini lagi tidak wudhu, cuman musafir yang lewat kencing terus cuci kaki, ya, ternyata nggak ke musola, ya sudah, ngikutin, ya, imam, ngikutin jamaah yang ada sekalipun sudah ada pada posisi tahiyat akhir. Maka menunggu, ya, menunggu yang tidak jelas karena kecintaan ingin sempurna dalam berjamaah, kalau kondisinya itu tidak memungkinkan, maka disebutkan oleh Imam Fawrani yahrumu. Yahrumu ini, haram ini bisa, ya, haram dalam arti makruh, tanzih, ya. Ada haram dimaksudkan, ya, larangan, dosa. Karena haram itu ada haram, ya, makruh, ada larangan makruh, ada larangan haram. Justru bagi imam ketika mau sholat, mengapa dia harus melihat dulu kepada jamaah? Itu diantaranya kita lihat jamaahnya ini, ya, orang-orang tua apa anak-anak muda. Orang-orang yang sudah demen sholat atau lagi pada belajaran sholat, ya. Atau orang-orang yang memang sudah banyak longgar waktu, atau jangan-jangan banyak orang yang punya kesibukan. Lihat, ya, dipandangi satu persatu. Oh, ini orang yang sudah pada biasa sholat. Kebanyakan orang yang sudah istiqomah dalam sholat. Ya. Kemudian lihat sop barisan, minimal sop yang terdepan itu sudah rapat, baru kita belok lagi. Kalau misalnya mau menyampaikan sawu sufufakum, ya, lurus dan rapatkan barisan. Jangan mengucapkan as-sholatu jami'ah, ya, ini masih banyak yang seperti itu. As-sholatu jami'ah rahimakumullah, itu kalau sholat sunnah, ya. Kalau sholat fardu sudah ada adzan, ada iqamah. Iqamat itu lebih tinggi daripada kalimat as-sholatu jami'ah. Jadi imam nggak usah ngomong as-sholatu jami'ah. Sholat Idul Fitri boleh dah tuh, ya. As-sholatu jami'ah rahimakumullah. Nah, itu memang nggak ada adzan, nggak ada iqamat, sholat sunnah. Sholat sunnah yang disunatkan berjamaah, kalau nggak pakai adzan iqamat, ya imam boleh mengucapkan as-sholatu jami'ah. Imam itu disunatkan takhfifus sholat, meringankan sholat. Ini ada riwayat saya dapati pelajaran, ya. Ada sahabat Abu Dhar, kalau ngimamin senengnya bacaan surahnya yang panjang-panjang, ya. Kemudian ada imam yang kalau jadi imam itu nggak jauh-jauh qul ya sama kulhu. Udah itu udah paten dah tuh, ya. Qul ya kulhu dah tuh. Kacauan. Lalu sahabat ada yang nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini yang bagus yang mana ini? Abi Dzar yang bacaannya panjang apa yang qul ya kulhu? Ya, justru Rasulullah menegur sahabat Abi Dzar yang bacaannya lebih panjang. Karena apa? Tingkat kekhusyuan orang berbeda-beda,
tingkat kesibukan orang juga berbeda-beda. Maka secara umum ya seorang imam itu harus meringankan dalam sholat berjamaah. Man amma bin nasi fal yukhaffif, kata Nabi, siapa yang menjadi imam ya, terhadap banyak orang, maka hendaknya ringankan dalam menjadi imam. Lalu ada pula keterangan yusannu lil imam takhfifus salat ya, li khabarin, ada hadis idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wa dzal hajati wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutil ma syaa. Apabila salah seorang dari kalian menjadi imam di tengah-tengah makmum yang banyak, maka ringankan ya. Jangan lama-lama ya. Fa inna fihim, karena pada orang yang makmum itu ad-dhaifu, ada orang lemah, as-saqimu, ada orang sakit ya. Ya, ada orang lemah, udah sepuh ya. Berdiri lama buyutan, kakinya gemeteran ya. Ada orang sakit ya, kepalanya lagi keliengan misalnya, tapi pingin tetap jamaah. Wadal hajati, ada orang yang punya hajat ya, tukang ojek ya, makmum sama kita, kitanya nggak pengertian, bacaan kita panjang lama ya. HP-nya udah bunyi mulu, terang-tering, ada pesenan, kan jadi nggak khusyuk. Karena itu ringankan. Wa idza shalla ahadukum li nafsi, kalau kalian salat sendiri, falyutil ma syaa, panjangin. Terserah kamu dah, mau ya 2 rakaat itu setengah malam boleh. Apa bisa 2 rakaat setengah malam? Bisa. Ya, baca surahnya yang panjang, yang banyak ya. Ya, ada riwayat sahabat Utsman itu sunnah ba'diyah isya 2 rakaat itu hatam 30 juz. Gimana kita? Kita ba'diyah ya kulhu, malah ina ataina makul. Ya. Ya. Jadi kalau kita jadi imam, jadilah imam yang bijaksana ya. Wa qala aidan khabarun an Anasin ma sallaitu khalfa ahadin qattun akhaffu salatin wala atamma minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma sallaitu, tiadalah aku salat khalfa ahadin qattun, di belakang seseorang, akhaffu, yang lebih ringan, akhaffu salatin, lebih ringan, wala atamma minan nabi, dan tidak lebih sempurna minan nabi, dari nabi kita Muhammad Rasulullah. Kalau jadi imam itu ya nggak lama-lama. Makanya ketika sujud lama, jamaah bingung. Ini Rasulullah tumben amat sujudnya lama. Nggak taunya apa? Digandulin Sayyidina Hasan. Ya. Lagi jadi imam, ya, beliau sujud, cucunya datang, digandulin, ditumpangin, dinaikin, gitu. Ya, nggak bangun-bangun dari sujudnya. Ya. Sahabat ada yang kelirik, oh, Sayyidina Hasan lagi ya, naik. Nah, itu berarti boleh dong ya sholat bareng sama anak-anaknya. Ya. Rasulullah malah sholat bareng sama cucunya. Kemudian la yastawfiyal akmala illa an radhiya bitatwilihi. Lihat tuh, oh jamaahnya udah pada doyan sholat, terus kemudian sekiranya dipanjangkan itu tidak pada gerutu, ya, silakan. Tapi kalau sekiranya jamaah itu mereka orang-orang yang ya sudah lemah, sudah ada yang punya keperluan, maka kuriha lahu tatwilun, maka menjadi makruh apabila memanjangkan dalam salat. Sekalipun in qasada luhuqu akhirina, sekalipun imam memanjangkan itu sebab
menunggu ada orang yang mau ngikut misalnya. Makmum sudah banyak, tapi imam nih kupingnya dengar masih bunyi keracak misalnya gitu. Ya, ditungguin rakaat pertama surat Al-Kafirun, belakangnya Al-Ataka misalnya. Kan makruh itu ya, nggak ada urutan ke bawah. Nah itu kurihalahu tatwilun. Jadi kita kudu memenangkan yang banyak, biarin yang belakangan ya belakangan, biarin sedapatnya dia. Nah kalau orang sholat, lagi sholat, ya, dengar kebakaran gitu. Itu imam kudu ngerti, ini yang kebakaran di mana ini? Gitu. Ya. Itu imam kudu ngerti, agak mempercepat, ya, mempercepat. Ya. Khaffafa. Atau biasanya hujan, ya, sholat Jumat ini. Sholat Jumat masjid nggak nampung, kebanyakan orang di luar masjid, ya, tiba-tiba hujan, nah, itu cepetin tuh. Ya, daripada orang batal sholat karena pada kabur. Ya, jadi orang lari dari hujan itu berarti mendapatkan nikmat, lari dia. Ya kan? Dapat nikmat, hujan kan nikmat, ya, tapi lari dari hujan. Atau cuacanya panas, kemudian masjid nggak nampung, ada yang di luar masjid. Kita tahu nih jamaah yang di luar pasti kepanasan ini. Nah itu boleh untuk kemudian mempercepat ritme pekerjaan sholatnya. Nah itu ada keterangan sholat Jumat itu yutilus sholata wa yaqsurul khutbal jumu'iyah. Memanjangkan sholat, memendekkan khutbah Jumat. Bukan berarti khutbahnya lebih pendek dari sholatnya, tapi maknanya adalah seimbang antara khutbah Jumat dengan sholat. Khutbah Jumat biasanya berapa menit? Tergantung. Ya, kalau orang udah biasa di khotib mengerti, ya, paling ya 15 sampai 20 menit. Tapi kalau yang khotib itu memang dia itu biasa tukang ceramah, ya, nah, itu moler-moler itu. Iya. Mana tangannya begini-begini lagi ya, maki-maki orang lagi. Masya Allah. Yang di belakang udah selawatan, Sallallahu Muhammad, gitu. Nggak ngerti juga. Ada yang begitu. Ada, itu kudu ditegur itu sama ngurus masjid. Soalnya bikin orang enggan sholat Jumat di masjid itu. Ya. Imamnya, khotibnya lelet semua ini. Nah itu yutilus sholat wa yaqsurul khutbal jumu'iyah, ya, memanjangkan sholat, memendekkan khutbah Jumat, itu artinya seimbang antara khutbah dengan sholat, itu seimbang. Kalau misalnya sebut khutbah itu 15 menit, ya, sama sholat berapa menit tuh sholat Jumat? Ya 10 menit misalnya, ya. Atau paling tidak ya, 30 menit itu udah selesai. Apalagi masjid yang di dekat-dekat kantor, ya, masjid-masjid kantor, itu di mimbar udah ditulis khutbah Jumat tidak boleh lebih dari 20 menit. Ya kalau waktu zuhurnya 12 kurang, kalau waktu zuhurnya 12.10, 12 perapat, apalagi 2 adzan, ada qobliyah, molor kan tuh, ya, nambah 10 menit, ya. Berarti 12.20 baru naik khutbah, ya, seperempat jam selesai, tambah sholat jam 1 habis waktu istirahat. Nah, kan jadi merepotkan. Iya. Makanya kita kudu bisa ngatur waktu. Ya. Terus yaitu kalau yang 2 adzan, kalau yang 1 adzan bagaimana? Ada yang maksain tetap sholat qobliyah Jumat, ya. Ya, begitu masuk waktu, khatib naik ke mimbar, terus
ucap salam, muadzin adzan. Adzannya 1 kali itu. Selesai adzan, sebaiknya kita sunnah qobliyah apa enggak? Ya. Kalau kita baru datang, khatib sudah mulai khutbah, maka kita tetap sholat sunnah tahiyatul masjid, tapi dipercepat. Karena dasarnya ada orang datang, Rasulullah sudah di mimbar, orang itu tiba-tiba duduk, maka dipanggil, ya fulan, qum fasalli, fulan, bangun, sholat dulu. Gitu. Berarti khatib nasehatin orang di luar konteks materi khutbah, boleh apa enggak? Kalau berdasarkan keterangan ini berarti boleh. Khatib lagi khutbah, anak-anak berisik di lantai atas, boleh enggak khatib nasihatin? Boleh. Anak-anak mohon tidak berisik. Jadi khutbah berhenti sebentar, anak-anak mohon tidak berisik ya. Itu boleh. Tapi kalau yang ngingetin sesama jamaah, lago, ya, salah, batal nilai pahalanya. Itu. Nah, kalau kita ketemu yang diadzan sekali, itu cukup diganti dengan kalimat tasbih ya, 3 kali. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali. Jadi khatib muadzin selesai adzan, khatib baru berdiri, kita baca aja tasbih 3 kali, udah nggak usah bangun untuk sholat qobliyah Jumat. Karena apa? Saya sendiri merasa terganggu kalau giliran khutbah Jumat di masjid yang adzan sekali, kita bangun ya mau mulai khutbah, depan kita pada sholat, kan jadi terganggu itu. Jadi ada kaifiahnya. Jadi kalau melihat ada musibah atau ada hal-hal yang memang harus dibantu ditolong, maka boleh sholat itu kemudian takhfif, diringankan, dipercepat. Jangan sampai kemudian orang gelisah oleh sebab kita kelamaan dalam memimpin sholat. Apalagi jelas ada hal yang perlu ditolong, dibantu. Ya. Tadi kan wahal yalzamu amla, apakah boleh? Ya. Ya, misalnya ada berita kebakaran, kemudian meringankan sholat, apakah boleh? Ada 2 pendapat. Ya, natijah yang pertama boleh. Ya, kalau memang musibah itu pada hal-hal yang memang perlu ditolong. Ya, dari misalnya ada kita lagi sholat jamaah, orang demo perlu ditolong apa enggak? Iya. Oh, orang demo masuk waktu dia sholat. Iya. Ya, kayaknya nggak keburu kali ya, keburu diuber polisi. Ya. Nah. Kalau sedang-sedang itu jadi gempa. Jamaah itu ada yang melakukan sholat, ada yang lari. Nah, kalau terjadi seperti itu, kembali kepada pokok pelajaran ini, fal yukhaffif, cepetin tuh imam sholatnya. Iya, cepetin. Gitu. Kalau yang ngerti dan paham, nggak perlu lari. Iya. Namanya musibah. Ya. Malah orang yang berpikir khusyuk dalam sholat, kalaupun musibah harus mati waktu sholat karena kerobohan masjid, ya, nah itu malah mati dalam syahid, kan ibaratnya begitu. Nah, terus bagaimana yang terbaik? Ya, kalau gempanya besar yang kemudian bisa mengganggu, silahkan dibatalkan. Apalagi waktunya masih panjang, ya mencari selamat. Tapi kalau gempanya paling 1 kali gerakan doang, terus kemudian tidak ada gerakan lagi, ya terusin aja. Itu yang terbaik seperti itu.
Kalau begitu nggak khusyuk dong. Ya emang begitu sholat kita. Jangankan ada gempa, nyamuk ngiang wing wang wing di kuping aja, ya khusyuk kita jadi hilang. Jadi lihat kondisinya. Kalau memang itu tidak menjadikan sebab kematian, ya terusin aja. Tapi kalau emang gempanya besar, tahu-tahu udah goyangnya miringnya, ya ini ya kita harus cari selamat. Ya. Jadi lihat natijahnya, alasannya. Ya. Kalau memang itu tujuannya menyelamatkan, misalnya ada kecelakaan, ya. Kita lagi sholat nih di sini pinggir jalan, tahu-tahu jeger gitu. Ya. Terus ada orang tolong gitu. Ya, ada yang boleh membatalkan sholat. Ya. Kalau misalnya imam itu tidak karena dalam rombongan jamaah yang banyak tidak mungkin membatalkan, maka ada jamaah yang boleh membatalkan. Atau misalnya mempercepat juga tidak mungkin, ya, ada jamaah yang boleh itu membatalkan. Atau misalnya ada maling mencuri, ya, ngambil harta, gitu. Ya, ada teriak-teriak tolong, atau kebakaran tolong, itu boleh. Kalau yang sedang sholat itu, yang di belakang membatalkan sholatnya, boleh. Atau misalnya pada posisi sholat itu ada yang kemudian tiba-tiba jatuh, ya. Ini orang lagi berdiri tahu-tahu jatuh nih, butuh pertolongan, boleh kita batalkan karena menyelamatkan nyawa orang lain. Jangankan urusan nyawa orang lain, ya, ini masalah hewan aja, ya. Orang lagi sholat, ya, terus dia nyincang kebo di halaman rumah, kebonya bunyi ngok gitu, ditarik orang misalnya. Nah itu kan namanya ro'a hayawanan muhtaraman yaksiduhu dhalimun. Melihat ada orang mau ngambil kebo, itu boleh, itu batal itu, ya. Karena itu menyelamatkan harta. Ya. Pagi-pagi kan, hobinya berburu. Kawannya udah nunggu di luar. Sholatnya itu nggak sampai ini, cepat-cepat ini. Pak Haji. Hobi berburu kan. Hobi berburu. Kawannya udah nunggu di luar. Cepat-cepat sholat. Ini persoalnya imamnya juga hobi berburu. Oh, sholat sendiri. Sholat sendiri, misalnya sudah ditunggu kawan, ya, sudah ditunggu kawan. Terpenting adalah nggak ada niat mau membatalkan di saat orang datang. Dari awal sholat nih, ini temen ditungguin kagak datang, udah waktu. Ntar begitu saya sholat aja datang dia. Biarin dah, ntar kalau lagi sholat saya batalin dah. Nah itu sholat kita jadi nggak sah. Nah, itu. Tapi kalau kita mengejar waktu, lalu kemudian sholat kita yukhaffif, meringankan, tanpa meninggalkan syarat rukunnya sholat, maka boleh, nggak apa-apa. Boleh. Sepanjang tentu niat dan tujuan perjalanannya adalah hal-hal yang baik. Kalau tujuannya hal yang nggak baik, ya sempurnakan sholatnya. Itu. Baik. Kemudian dia boleh, ya, membatalkannya, wa ta'khiru sholatihi, dan menakhirkan sholatnya, ya. Au ibtaluha in kana fiha, ya. Atau dia batalkan karena di situ ada hal yang bahasa kerennya urgent, ya. Urgent, penting banget gitu, ya. Urgent apa urgent? Urgent. Ya. Kalau urgent yang bunyi, ya, musik, ya. Urgent, ya. Hal yang penting banget. Ya. Jazalahu fi dzalika, maka boleh dia untuk membatalkan sholat. Wa kuriha, dan dimakruhkan, lahu bagi man tarkuhu, meninggalkannya.
Jadi membatalkan untuk kemudian dia mengerjakan kembali boleh, tapi kalau meninggalkannya ya dilarang. Karena tadi itu udah nunggu temen belum datang, begitu sholat antar gue batalin dah. Begitu temennya datang dia batalin, terus nggak sholat ya dosa. Ya dosa, terusin aja. Wa kuriha, dan dimakruhkan ibtida'u naflin, memulai sholat sunnah ba'da syuru'il muqimi, sesudah disyariatkannya orang yang mukim fil iqamati, dalam iqamat, walau bi ghairi idznil imami, sekalipun tidak ada izin dari imam. Begini maksudnya, kita datang agak telat, sholat maghrib ya, atau sholat isya atau sholat lain lah. Ya, sebut yang ada sunnah qobliyah, zuhur dah yang gampang. Kita datang mau sholat zuhur ya, tapi datang kita telat. Begitu masuk muadzin bangun ya, qomat ya. Sebaiknya kita mengerjakan sunnah qobliyah apa terus ikut makmum? Nah, ikut makmum. Pelajarannya yang lalu sudah sampai tentang qobliyah dan ba'diyah, itu tidak ada qadha. Jadi kalau misalnya kita zuhur datang imam sudah muadzin sudah qomat, ya sudah kita makmum. Berarti nanti qobliyahnya ada di selesai sholat zuhur ya, sunnah sebagai ganti qobliyah, sunnah lagi sebagai ba'diyah. Pelajarannya yang lalu sudah sampai. Nah, dimakruhkan ibtida'u naflin ba'da syuru'il muqimi fil iqamati. Jadi orang-orang udah pada nunggu ini ya, tinggal iqamat. Kita datang sholat sunnah. Nah, itu muadzin jangan nungguin dia yang sholat sunnah ya, tinggal aja. Di sini udah banyak pada nungguin dari tadi. Apalagi kalau model di kampung, selawatannya udah lama kan juga. Ini datang maksain sholat sunnah. Tahu-tahu naruh sejadah langsung Allahu Akbar. Tinggal aja udah iqamat. Ya. Itu ya. Ya, pelajaran buat dia. Biar nggak kebiasaan. Ya, ini orang kebiasaan nih, datangnya telat terus tapi maunya qobliyah. Hah? Iya, siapa kayaknya? Nggak usah disebut namanya, ya. Siapa kayaknya? Ya, itu begitu. Nah, walau bi ghairi idznil imam, ya kan tentu imam nggak ngizinkan yang begitu. Ya. Fa in kana fihi atammahu, fa in kana maka apabila ada fihi padanya, orang yang tadi datang belakangan tadi, atammahu menyempurnakan salat sunnahnya, illam yakhsha bi itmamihi fauta jama'atin, boleh asal dia tidak takut ya, sempurnanya dalam ketertinggalan salat berjamaah. Ya. Baru datang nih, ya, udah salat sunnah baru serakaat, udah qomat. Ya, terusin apa batalin? Kalau udah serakaat tinggal serakaat lagi, terusin. Ya. Tapi kalau baru Allahu Akbar qomat, udah batalin aja. Ya. Kenapa? Kalau sudah serakaat berarti nambah serakaat lagi, itu tidak akan takut ketinggalan kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Wa illa, dan apabila tidak, qata'ahu nadban. Kalau tidak bisa seperti itu, artinya takut ketinggalan sholat berjamaahnya, maka boleh dia memutuskan sholat sunnahnya nadban sebagai bentuk kesunahan, wa dakhala fiha, dan masuk itu orang yang mau qobliyah fiha pada sholat berjamaah. Malam yarju jama'atan ukhra, sepanjang tidak ada yang diharapkan
jamaah yang lain akan datang. Sholat sunnah nih maksain, qobliyah, mana Fatihahnya lelet lagi, ya. 2 rakaat, ya. Imam sudah 2 rakaat berikutnya. Nah, ini berarti dia sengaja, ya, ada ketertinggalan dengan imam. Kalau seperti itu, batalin sunnah kita, ya. Ikutin wajibnya berjamaah, sholat wajib yang berjamaah. Tapi kalau misalnya waktunya masih lama, ini juga yang jamaah 3 doang, ya. Biarin dah, masih ada yang di tempat wudhu, ya. Saya mau sunnah dulu, menyempurnakan sunnah gitu. Nah itu ada yang memperbolehkan. Malam yarju jama'atan ukhra, sepanjang dia sedang tidak menghendaki adanya jamaah yang lain. Tapi kalau dia menghendaki ada jamaah yang lain, apalagi dia tahu imamnya nih model begini nih, aduh bacaan kagak beres nih, misal gitu ya, biarin dah, gue tinggal dah, nunggu aja ntar teman-teman yang lain gitu. Nah itu kalau waktunya masih longgar dan meyakini akan ada jamaah yang lain yang bisa bergabung dengannya, maka diperbolehkan. Tapi apabila tidak, maka tetap sebaiknya membatalkan sunnah kita dan mengikuti sholat fardu dengan berjamaah, karena jamaah kloter pertama dan ada di awal waktu. Ya, boleh. Ada keterangan atau gimana? Surat setelah Fatihah yang afdol penuh, ya, daripada surat yang panjang juga penuh, setengahnya terakhir. Yeah. Yang kedua sholat Jumat itu apa ya? Coba. Baik. Pertama, lebih afdol mana baca ayat dengan baca surah, gitu ya maksudnya ya. Ya, imam baca surah penuh dengan baca penggalan ayat. Tetap keterangannya lebih afdol baca surah. Ya, walau salasa ayatin, sekalipun cuma 3 ayat. Ya. Atau walau arba'a ayatin. Kulhu berapa ayat tuh? Ya, 4. Ya. Yang 3 ayat apa tuh? Ina atau ina. Itu lebih afdol dari segi kesempurnaan baca surah. Daripada baca, ya, penggalan ayat atau baca ayat yang tidak dari awal surah sekalipun panjang. Jadi keafdolannya, keutamaannya lebih utama dalam membaca satu surah penuh. Nah, terus kalau orang baca satu surah penuh, itu tingkat keikhlasannya lebih tinggi. Tingkat keikhlasan dalam membaca lebih tinggi. Tapi kalau baca ayat, itu ada unsur riyanya. Ya. Nih, gue hafal ayat-ayat Quran nih. Itu begitu, tingkat riyanya lebih tinggi. Bahkan ada di sekitar kita imam yang senengnya begitu, lama gitu, subuh itu udah dikoreksi sama jamaah. Jawabannya apa? Ya ini kan sempurnanya sholat, makin lama makin bagus. Kalau nggak mau ya nggak usah makmum sama saya. Nah ini namanya, iya, benernya sendiri. Iya. Sahabat tadi ditegur sama Rasulullah gara-gara kelamaan jadi imam. Gitu. Ada yang begitu. Nah maka kita kembali pada afdolnya adalah baca satu surah daripada baca penggalan surah, ya, penggalan ayat dari surah. Yang kedua, kayaknya kaitannya dengan yang ditanya sholat Jumat. Apa? Itu yang bisa bicara tuh pas rukunnya. Yang bahasa Arab itu nggak boleh bicara. Sebenarnya khotbah itu bisa. Katanya katakan boleh. Iya. Ketika kita membaca rukun, jangan disela-selai dengan yang lain. Rukun Jumat itu dalam khutbah, ya, itu harus sempurna dulu. Tapi ketika misalnya kita sedang berkhutbah, sedang menyampaikan materi, kok ada gangguan, maka boleh. Atau
disampaikannya sebelum memulai khutbah. Jadi ketika berdiri, sampaikan dulu anak-anak, mohon untuk tidak berisik, memperhatikan materi khutbah kita, atau mohon untuk tidak berisik, misalnya gitu. Nah, selesai itu baru mulai alhamdulillah, boleh. Ya. Tapi kalau sudah alhamdulillah, hamdalah, sholawat, syahadat terus sampai terakhir ayat tuh nggak boleh dipotong, nggak boleh disela-selain. Ya. Adapun sesudah itu dia menyampaikan materi karena ada hal yang perlu disampaikan, ya, karena itu mengganggu kekhusyuan orang mengikuti khutbah, maka sebagian ulama membolehkan. Demikian. Ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Sampai kepada mana tadi? Sampai kepada malam yarju jama'atan ukhra. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang belum subscribe YouTube, tolong di-subscribe supaya menjadi ilmu yang jariah, ya, menyambung kepada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.